Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Teman-teman, sobat-sobat, saya kira banyak berseliweran berita tentang pencabutan gugatan ijazah palsu di pengadilan di Jakarta yang dilakukan oleh Bambang Tri melewati lawyer atau pengacara Egy Sujana dan partner. Saya sih berpikirnya sudah menduga perkara ini tidak bakal bisa berlangsung. Bukan karena Pak Jokowi atau presidennya terlalu hebat, bukan. Tetapi pengacaranya yang terlalu ambisius. Pengacaranya yang terlalu berapi-api untuk memanfaatkan momentum ini dalam tanda kutip untuk menjatuhkan presiden atau menjatuhkan Jokowi secara pribadi. Jadi ya dalam kasus ini pengacaranya menang banyak, Bapak Jokowi mohon maaf babak belur akibat berita, akibat isu atau gugatan ijazah palsu ini. Saya sudah menduga ini nggak bakalan bisa berlangsung karena mau dari sisi apapun, mau dari ini boleh disebut dari sisi hukum. Orang di luar hukum nggak boleh bicara. Enak sekali. Ini negara hukum tetapi juga negara beretika, bos. Orang lain di luar hukum nggak boleh ngomong, enak sendiri. Memang hanya fakultas hukum yang boleh ngomong? Enggak lah, ini negara merdeka, ini negara semua orang boleh ngomong. Kemudian kalau ente membatasi orang lain nggak boleh ngomong, nah kurang ajar namanya. Kadang-kadang memang pengacara itu begitu. Saya coba perhatikan. Bahkan kasus itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Mohon maaf. Tentu ini oknum pengacara ya. Jadi kasus itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Apalagi kalau mohon maaf orang yang bermasalah dalam hukum itu kurang pintar atau kurang pandai. Waduh, makanan empuk itu. Kurang pintar, kurang pandai tapi duitnya banyak. Atau kurang pintar dan bodoh tetapi mau dimanfaatkan oleh pengacara untuk kepentingan yang lain-lain. Jadi dalam kasus pencabutan gugatan ijazah palsu ini menurut saya, ini saya kira pihak pengadilannya itu juga harus diperiksa ini. Ada masalah apa ini? Pengajuan gugatan seperti ini kok bisa diterima? Ini saya kira karena sudah menjatuhkan wibawa, sudah menjatuhkan nama baik, sudah menjatuhkan sebuah lembaga negara loh. Ingat, ini nggak sederhana masalahnya. Nggak kemudian kasus close ditutup, enak aja. Nama Bapak Presiden sudah babak belur, hancur lebur nih gara-gara isu ijazah palsu ini. Karena di luar sana itu berkembang kemana-mana, muncul meme, muncul segala macam. Jadi saya kira tidak sesederhana ini dicabut pencabutan gugatan kemudian urusan selesai. Saya kira nggak bisa begitu. Bagaimana mengembalikan nama baik Pak Jokowi yang sudah babak belur dianggap
ijazahnya palsu dan seterusnya. Apakah selesai begitu saja? Saya kira enggak lah. Enggak bisa begitu. Saya sebagai salah satu warga negara juga protes keras. Enggak bisa seperti itu. Jadi sebagai orang itu semua juga harus bertanggung jawab terhadap perilakunya apapun itu. Jadi saya kira ini penggagas, kemudian penggagas maksud saya Bambang Tri itu juga harus bertanggung jawab. Melempar isu ini dan ditangkap oleh pengacara yang akhirnya merembet bisa kemana-mana ini. Jadi masa wibawa seorang presiden diinjak-injak seperti ini kok diem saja? Enggak boleh, secara begini itu enggak boleh. Saya sebagai warga negara juga sangat protes. Kok bisa-bisanya kemudian ini isu liar, pengadilan kok mau-maunya juga menerima. Jadi saya kira kalau perkara pidana lapor ke polisi, lapor ke SPKT, kan ada juga yang tidak bisa diterima kan. Nah, saya kira ini kasus perdata kok bisa diterima di pengadilan dan kemudian bisa disidangkan. Ini waduh luar biasa. Saya kira ini hakim yang menerima ini juga, pengadilan yang menerima ini juga harus diberi sanksi lah. Jadi artinya ini sembrono lah, ini kasus seperti ini bisa masuk di gugatan pengadilan. Ya, ini saya sebagai warga negara terus terang ketika isu ini mulai melebar kemana-mana, aduh ngeri sekali, ini ngeri sekali. Bahkan itu kalau para pihak kemudian bersiasat itu bisa ini menjatuhkan Pak Jokowi itu. Menjatuhkan Pak Jokowi dengan mudah dan murah, kan begitu. Saya kira nggak bisa beginilah bernegara ini. Saya kira nggak boleh seperti ini bernegara. Jadi sekali lagi, dalam kasus pencabutan gugatan ijazah palsu ini, pengacaranya menang banyak, Pak Jokowinya mohon maaf babak belur. Babak belur. Bagaimana mengembalikan nama baik setelah diobok-obok semua orang soal ijazahnya ini? Semua orang berpersepsi, semua orang beropini, dan semua orang boleh ngomong apa saja. Apalagi sekarang media ini sudah tanpa sensor. Karena tayangan-tayangan YouTube ini juga banyak yang nonton begitu. Ya, tapi inilah nasib. Nasib sebuah negara, nasib sebuah bangsa, nasib sebuah ini yang kemudian ada teknologi yang bisa seperti YouTube ini atau seperti channel-channel yang lain dalam hal ini media sosial dalam bentuk berita dan lain-lain. Medianya nggak jelas pun bisa menuliskan berita. Ngeri ini sekarang. Kacau balau ini negara ini. Saya kira ada masukan juga ini untuk Bapak Menteri Kominfo. Di luar kasus hukum semacam ini, di luar sana banyak sekali hal-hal yang saya kira sangat mengganggu etika, mengganggu moral, mengganggu akhlak sebagian anak-anak muda, generasi milenial, bahkan anak-anak. Jadi ada contoh selebgram seperti Denis Carita atau Nikita Mirzani yang dengan enak dan dengan bangga menularkan perilaku-perilaku seks bebas, zina, menularkan kehidupan pelakor yang seolah-olah kemudian menjadi halal. Saya kira hal-hal seperti ini mulai harus ada yang mikir gitu. Nggak boleh lah. Memang media katakanlah TV nasional, TV swasta yang sudah terdaftar dan sebagainya nggak mau muat lah, nggak mau. Tapi kan kalau ada tayangan-tayangan itu ini harus mulai dipikirkan ini bagaimana supaya tidak merusak. Karena lama-lama sangat liar itu. Bebas betul, sangat luar biasa.
Jadi saya kira ini saya hanya sedikit saja ingin menyampaikan soal pencabutan gugatan ijazah palsu ini. Satu, ya pengacara semacam ini saya kira nggak boleh juga dibiarkan seenak udelnya begitu ya. Yang kedua, pengadilan kenapa mau menerima gugatan ini harus diperiksa juga. Artinya kan ada seleksi-seleksi, ini masalahnya persoalan wibawa presiden, wibawa Bapak Jokowi, wibawa lembaga negara. Bisa seperti ini kan nggak betul itu. Kemudian dalam hal ini saya kira juga akhlak beretika bernegara, ya saya kira kalau dalam bahasa Jawanya itu ngono ya ngono tapi mbok ya jangan begitu. Ngono ya ngono neng ojo ngono. Begitu ya begitu. Kurang suka sama presiden ya begitu, tetapi mbok jangan terlalu begitu. Itu kira-kira artinya. Jadi kita jadi enak lah, kita punya etika, punya tata aturan, punya cara bernegara, itu bisa dijalankan secara baik dan benar. Oke lah, misalnya di sana sini masih ada kekurangan, tetapi kan tentu tidak bisa secara brutal dengan menghancurkan nama baik Pak Presiden seperti itu. Saya kira ini sedikit saja ini beberapa opini saya, beberapa pendapat saya tentang pencabutan gugatan ijazah palsu Jokowi ini, dan saya pikir semua pihak juga harus memahami bahwa ini adalah sebuah presiden, Pak Jokowi adalah sebuah lembaga negara yang harus juga kita jaga kewibawaannya. Jangan kemudian nanti semua orang boleh menghinanya, semua orang boleh melecehkannya dan seperti itu. Saya kan kacau kalau begitu caranya bernegara. Baiklah, saya kira saya ya sedih, prihatin dengan kondisi ini, dan banyak yang sudah menang banyak dengan adanya kasus ijazah palsu ini. Para YouTuber, para ahli hukum, karena banyak podcast tentang ini dan banyak yang nonton. Begitu saja sementara. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.